saya Seprian Tepata dengan NIM 1.2022.2021. Mari silakan masuk. Silakan duduk. Apakah tempat duduk sudah nyaman? Baik, perkenalkan nama saya Seprian Tepata. Kamu bisa panggil saya Sepri. Saya adalah salah satu guru BK di sekolah ini. Kalau boleh tahu nama saudara siapa? Baik, Mas. Kenalkan nama saya Ferdinand Wijani. Pak bisa panggil saya Ferdi. Ya baik, Ferdi. Sebelum kesini mungkin ada kendala di jalan. Tidak ada, Pak. Namun sedikit macet di tengah perjalanan saat datang di sini karena maklum musim hujan. Oh ya, saudara Ferdi tinggal di mana? Saya tinggal di Palembang. Baik. Berhubungan dengan kedatangan saudara Ferdi di sini, apa hal penting yang ingin kita bahas bersama? Ya, Pak. Saya ingin bercerita sedikit apa yang saya alami akhir-akhir ini. Baik, saudara Ferdi. Sebelum kita lebih jauh dalam masalah saudara, saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai proses konseling, yaitu di sini ada batasan-batasan, diantaranya batasan waktu dan gerak. Untuk waktunya, karena saya akan mengikuti rapat bersama para guru, jadi kita akan membahas selama 40 menit saja. Dan di sini saya akan memfasilitas dan kita akan mencari solusinya bersama-sama. Bagaimana saudara Ferdi? Baik, Pak. Sebenarnya saya sedang mengalami masalah dulu di sekolah karena merasa sangat terganggu dan tidak tahu harus bagaimana lagi. Jadi sekarang kamu sedang mengalami masalah bully di sekolah dan merasa sangat terganggu, ya? Iya, Pak. Saya merasa seperti itu. Sepertinya saudara Ferdi bingung apa yang harus saudara lakukan. Iya, Pak. Saya Saya memahami perasaan saudara Ferdi. lebih baik saya tidak ke kampung halaman saya saja. Dari semua yang saudara Ferdi ceritakan, apakah saudara sudah siap untuk pindah ke kampung halaman? Ya, Pak, saya merasa sudah siap karena jika saya terus diperlakukan seperti ini, yang saya takutkan adalah masalah membebani ayah saya, Pak. Menurut saya, coba saudara Ferdi pikirkan secara matang sebelum mengambil keputusan.
keputusan. Saya coba pikirkan dengan baik-baik. Menurut pendapat saya, kamu perlu mempertimbangkan, saudara Ferry perlu mempertimbangkan agar tidak mengecewakan kedua orang tua saudara. Sepertinya saya perlu berbicara mata dengan ayah mengenai hal ini. Bagus sekali, itu sebuah pemikiran yang tepat. Tapi kelihatannya saudara Ferry masih bingung harus berkata apa di depan ayah saudara. Ya Pak, saya merasa bingung harus berkata apa di depan ayah saya. Saya tidak mau ayah saya sakit hati mendengar kalau saya begitu. Di tengah-tengah perkataan saudara barusan, saudara menyatakan bahwa saudara bingung harus berkata apa di depan ayah saudara. Dan sekarang saudara menyatakan bahwa saudara tidak mau ayah saudara sakit hati karena mendengar kalau saudara dibunuh. Jadi dari kedua konflik yang saudara sampaikan barusan, manakah yang lebih menyedihkan? Menurut saya yang lebih menyedihkan adalah jika ayah sakit hati saat mendengar kalau saya begitu. Jika dipandang dari kondisi saudara, mungkin perlu istirahat yang cukup. Tapi kalau saudara kurang beraktivitas, maka akan berdampak kurang baik lagi pada kondisi tubuh saudara. Ya Pak. Atas ungkapan siap, terima kasih. Apakah Bapak lebih nyaman? Nyambut. Sebelum ada di sini mungkin ada kendala dalam perjalanan. Tidak apa, ada sedikit macet tadi di jalan menuju sini karena aku masih muda. Baik. Sebelum kita lanjut, saya akan memperkenalkan nama saya, Lami Ferry Bojani. Adik bisa panggil saya Pak Ferry. Kalau boleh tahu nama adik siapa? Baik, Bapak, perkenalkan nama saya Supriyanto Tepata. Biasanya dipanggil dengan sebutan Sepri. Saya adalah murid kelas 12 IPS di sini, Pak. Baik, situ. Berhubungan dengan kedatangan adik di sini, apa ada hal yang mungkin yang ingin kita bahas bersama? Ya Pak, saya ingin bercerita sedikit apa yang saya alami di akhir-akhir ini, Pak. Adik, sebelum kita lebih jauh dalam masalah kamu, saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai proses belajar ini. Yaitu di sini ada batasan-batasan, di antaranya batasan waktu dan batasan peran. Untuk waktunya, karena saya akan mengikuti rapat bersama para guru, jadi kita akan membahas
selama kurang lebih 40 menit. Dan di sini saya akan memfasilitas dan kita akan mencari solusi bersama-sama. Bagaimana? Baik Pak. Sebenarnya saya sedang mengalami masalah bullying di sekolah. Saya merasa sangat terganggu dan tidak tahu harus bagaimana. Jadi sekarang kamu sedang mengalami bullying dan merasa sangat terganggu. Ya Pak, saya merasa seperti itu Pak. Sepertinya adik bingung apa yang harus adik lakukan. Ya Pak, saya sangat bingung apa yang harus saya lakukan. Saya memahami perasaan adik. Saya berpikir lebih baik saya pindah ke kampung halaman saya saja Pak. Dari semua yang adik ceritakan, apakah adik sudah siap? Ya Pak, saya sudah siap. Karena jika saya terus diperlakukan seperti ini, yang saya takutkan adalah masalah membebani diri saya Pak. Sebelum itu, coba adik pikirkan secara matang. Sebelum adik mengambil keputusan, Saya coba pikirkan dengan baik Pak. menurut pendapat saya, adik perlu mempertimbangkan agar adik tidak mengecewakan orang tua adik. Sepertinya saya perlu berbicara bagaimana dengan ayah saya yang mengenai hal ini Pak. Bagus sekali, sebuah pemikiran yang tepat. Baik Pak. Tapi kelihatannya adik masih bingung harus berkata apa di depan ayah dan adik. Ya Pak, saya merasa bingung harus berkata apa lagi di depan ayah saya. Saya tidak mau ayah saya sakit hati kalau mendengar saya dibully. Di tengah-tengah perkataan, barusan adik mengatakan bahwa adik bingung harus berkata apa di depan ayah adik sendiri. Sekarang adik mengatakan bahwa adik tidak mau ayah sakit hati mendengar kalau adik dibully. Jadi dari kedua konflik yang adik alami, manakah yang adik akan sampaikan barusan kepada dia yang menurut adik yang lebih menekan? Menurut saya Pak, yang lebih menekan adalah jika ayah saya sakit hati saat mendengar kalau saya dibully. Jika dipandang dari kondisi adik, mungkin perlu adik istirahat yang cukup. Tapi kalau adik kurang beraktivitas akan berdampak kurang baik bagi kondisi tubuh adik. Iya Pak. Atas ungkapan adik, sepertinya